Puji nama Tuhan. Shalom. Shalom. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan? Luar biasa. Baik, pada saat kesempatan kali ini mari kita persembahkan seluruh hidup kita di dalam tangan kasih Tuhan. Karena kita percaya bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang hadir memenuhi dalam hidup kita. Kita menyerahkan ibadah ini di dalam kasih Tuhan. Mari kita satukan hati kita. Bapa, ini kami umat-Mu, ini kami jemaat-Mu Tuhan. Kami persembahkan seluruh hidup kami di dalam tangan kasih Tuhan. Bila kehendak Bapa yang terjadi dalam hidup kami Tuhan. Dan hanya Engkau yang ditinggikan Tuhan. Hanya Engkau yang dimuliakan. Yesus, segala hormat, segala puji hanya bagi-Mu. Kau yang disembah, Kau yang ditinggikan, segala hormat bagi kemuliaan-Mu. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau Yesus, Allah yang kudus. Kami menyembah, tinggikan Engkau, muliakan nama-Mu Tuhan. Kita mengucap syukur atas kebaikan Tuhan, atas kemurahan Tuhan. Kami yang bersyukur Tuhan. Haleluya. Segala hormat bagi-Mu, Kau yang disembah. Hanya Kau Tuhan, tiada yang lain Tuhan. Hanya Kau Yesus, hanya Kaulah Tuhan kami. Hanya Kaulah Allah kami. Kami puja Engkau Tuhan, kami sembah. Tiada yang seperti-Mu, tiada yang seperti Engkau. Kami milik-Mu Tuhan, kami kepunyaan-Mu. Kami umat-Mu Tuhan, umat yang Kau tebus dengan darah-Mu, dengan kasih-Mu. Kami milik-Mu Tuhan, kami kepunyaan-Mu Yesus. Ini hidup kami Tuhan, kami persembahkan seluruh hidup kami dalam kasih Tuhan. Karena Engkau yang memiliki hidup kami Tuhan. Ini kami Tuhan, ini hidup kami. Kami persembahkan kepadamu. Kami bersyukur buat kasih setiamu, buat anugerah-Mu Bapa. Terpujilah Engkau, kekal selamanya. Dan kami Tuhan, seluruh hidup kami milik-Mu Bapa. Dan seluruh hidup kami adalah kepunyaan Tuhan. Kami menyembah-Mu sebagai Allah yang hidup, Allah yang berkuasa Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Haleluya Yesus. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tangan. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah Kau.
karyamu Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembah. Mari saya undang berdiri bersama. Bapak Ibu Saudara, arahkan hati dan pikiranmu pada Bapa. Bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupmu dan karya tangan, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembah, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembah. Ini pengakuan kami Bapa. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Haleluya Yesus, haleluya. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk mari katakan, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku tiada lebihmu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Kami ada Tuhan menjadi, ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Haleluya. Mari kita sembah Dia. Ku ada Tuhan menjadi penyembahmu.
Tuhan, menyembah-Mu Yesus, tinggikan Engkau, Allah yang kudus, Allah yang mulia, Allah yang berkuasa, segala hormat bagi kemuliaan-Mu, oh Yesus. Haleluya, Engkau besar. Mari sembah Dia, tinggikan Tuhan, bersyukur kepada-Nya. Oh terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus atas kasih-Mu, atas anugerah-Mu. Terpujilah Engkau kekal selamanya. Terpujilah Engkau Yesus, tiada yang seperti Engkau, tiada yang seperti-Mu, Bapa yang kekal, Allah yang kudus, hormat bagi-Mu. Haleluya, Kau yang ditinggikan Tuhan, Kau yang dimuliakan, segala hormat hanya bagi Tuhan. Terpujilah Engkau kekal selamanya. Kasih-Mu tiada berkesudahan, anugerah-Mu terpujilah Engkau kekal selamanya. Engkau yang dimuliakan Tuhan, Engkau yang disembah, tiada Allah seperti Engkau. Haleluya, terpujilah nama-Mu. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Engkau Allah yang kami sembah, Engkau Allah yang kami tinggikan Tuhan. Engkau selalu ada bersama kami Tuhan. Kami perlu Engkau Tuhan, kami butuh Engkau Tuhan. Jangan tinggalkan kami ya Bapa. Kami perlu Roh-Mu di dalam hidup kami Tuhan, untuk menjamah, menguasai seluruh hidup kami Tuhan. Dan kami Tuhan, umat-Mu, kami milik-Mu Tuhan. Kami umat tebusan-Mu Bapa. Dan ajari kami untuk mengenal Engkau lebih dalam Tuhan. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi. Mari katakan dengan segenap hati-Mu, haleluya. Aku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Aku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku tiada kasih yang melebihi-Mu. Sekali lagi katakan, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal.
kemuliaan untuk Tuhan. Haleluya. Segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Kami menyerahkan ibadah ini Tuhan dalam tangan kasih. Mari umat yang siap memuji Tuhan katakan amin. Sekali lagi beri kemuliaan untuk Tuhan. Shalom. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Mari kasih salam. Tuhan kita adalah Allah yang luar biasa. Umat Tuhan, kita meninggikan Allah yang hidup. Amin. Yesus. Dia Allah yang berkuasa, saudara. Dia yang layak disembah. Semua. Melukis warna merangkai jagat raya, pencipta alam semesta yang memiliki kehidupan, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan jalan-jalan kebenaran. Kami rindukan Engkau Tuhan, kami
kemuliaan hanya bagi Tuhan. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Hanya Dia yang disembah. Hanya Yesus yang diagungkan. Mari kita siapkan hati kita, saudara. Bila firman Tuhan berkuasa dalam hidup kita, mengubahkan, membentuk hidup kita. Urapi hamba-Mu Tuhan. Haleluya. Menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah. Hanya Kau Tuhan. Semua katakan, kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang Dia sahabat, saudara. sahabat, Bahkan Dia dekat. Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbanan
kasih-Mu Bapa. Haleluya. Di dalam setiap hidup kami ya Bapa. Haleluya. Kalau pagi hari ini Tuhan kami masih Kau beri kesempatan buat kami ya Bapa. Untuk boleh hadir bersama-sama untuk menikmati pujian penyembahan. Amin. Dan kami rindu Bapa, setiap pujian penyembahan sudah kami naikkan pagi hari ini ya Bapa. Haleluya. Sebagai dupa yang harum di hadapan-Mu ya Tuhan. Dan kami hamba-hamba-Mu, umat-Mu di tempat ini Tuhan. Bila setiap apa yang sama kami kerjakan pagi hari ini Tuhan menyenangkan dan muliakan nama Engkau ya Bapa. Terima kasih Bapa, sebentar Tuhan kami mau belajar dan menikmati firman-Mu Tuhan. Hamba-Mu ya Bapa yang Kau percayakan pagi hari ini. Kau urapi bibir mulut hamba-Mu Tuhan. Dan roh-Mu Tuhan Haleluya. menyingkapkan setiap rahasia-rahasia Tuhan. Supaya kami semakin hari paham dan mengerti akan setiap kebenaran-Mu. Pujilah nama-Mu Bapa, kami bersyukur untuk pagi hari ini. Yang siap diberkati oleh firman Tuhan, sama-sama kita katakan. Amin. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Baik Bapak Ibu yang dalam Tuhan, saya percaya saudara hari ini merasakan lawatan Tuhan. Amin. Dan saya percaya juga saudara diberkati oleh Tuhan. Baik Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, mari kita buka Alkitab kita di dalam Efesus pasal yang keempat, ayat yang ke-31 sampai dengan ayat yang ke-32. Sekali lagi Efesus pasal yang keempat, ayat yang ke-31 sampai dengan ayat yang ke-32. Yang mungkin bisa baca di slide saja, gak apa-apa. Kita akan baca bersama-sama, 1, 2, 3. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, jadi kalau kita melihat dari nas firman Tuhan di sini dikatakan bahwa segala kepahitan, segala kegeraman, segala kemarahan, dan segala pertikaian itu harus dibuang di antara kita semuanya. Amin. Kalau di dalam terjemahan sederhana Indonesia berkata demikian, buanglah semua rasa sakit hati. Itu kalau di dalam terjemahan sederhana Indonesia. Jadi buanglah semua rasa sakit hati, segala dendam dan kemarahan dari hidupmu. Nah, jadi sakit hati, dendam, kemarahan di dalam hidup kita harus dibuang. Jangan bertengkar dan saling menghina. Jadi jangan bertengkar dan saling menghina. Berhentilah melakukan segala macam kejahatan, tetapi hendaklah kamu selalu baik hati dan saling mengasihi satu sama lain dan saling memaafkan kesalahan antara satu dengan yang lain, seperti Allah sudah mengampuni kita karena bersatu dengan Kristus. Jadi kalau kita melihat dari nas firman Tuhan pagi hari ini, itu jelas sekali. Segala sakit hati itu harus kita buang. Makanya hari ini saya mau kasih tema buat kita, itu adalah mengatasi kepahitan hati. Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan, jadi kepahitan hati, atau kalau kita melihat di dalam terjemahan sederhana tadi katakan bahwa segala atau semua rasa sakit hati itu harus diatasi. Sebuah kisah, pada suatu ketika ada seorang ibu-ibu datang sama gembalanya. Dia mulai cerita sama gembalanya tentang keluarganya. Dan intinya adalah yang dia mau curhatkan itu adalah tentang suaminya. Yang menurut dia si suami ini adalah orang yang memang tidak bertanggung jawab bagi keluarga, seperti itu. Mengecewakan. Ya intinya banyak hal lah yang membuat si istri ini udah gak kuat seperti itu. Makanya dia butuh orang untuk mendengarkan apa yang menjadi pergumulan dia secara pribadi. Dia datang tentunya
si Pak Gembala ini ditemani sama istrinya seperti itu. Nah di situ panjang lebar, si jemaat ini datang curhat ngomong banyak hal. Singkat cerita, pada suatu hari dia ikut ke ibadah persekutuan doa wanita seperti itu. Nah dia kaget, loh kok semua wanita yang ada di persekutuan itu kok tahu tentang masalah keluarga dia seperti itu. Nah ternyata si ibu gembala ini maksudnya tuh baik seperti itu. Nah waktu ada persekutuan ibadah wanita atau doa wanita, dia ngomong sama tim pendoa supaya mendoakan keluarga si ibu ini tadi, supaya lepas dari persoalan seperti itu. Nah ternyata maksud baik dari ibu gembala ini memang enggak sepaham dengan apa yang diinginkan oleh ibu ini. Nah maksud dia bahwa apa yang dia sampaikan kepada Pak Gembala dan Ibu Gembala, kalau bisa orang lain enggak ada yang tahu seperti itu. Nah karena si Ibu Gembala ini tadi ngomong minta bantu tolong doakan keluarga ini karena sedang bermasalah, akhirnya semua kaum wanita itu tahu seperti itu. Singkat cerita, si ibu ini marah, jengkel dia, dan sampai sakit hati seperti itu. Kenapa? Apa yang seharusnya tidak sampai di luar atau ke orang lain itu ternyata beredar di luar seperti itu. Dan akhirnya dia memutuskan untuk keluar dari gereja dan meninggalkan gereja tersebut. Alasan tadi karena curhatan dia didengarkan oleh orang lain. Akhirnya apa? Dia timbul pahit atau kepahitan di dalam hidup dia, dan dia menolak untuk datang ke gereja lagi seperti itu. Nah jadi Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan, ternyata dampak dari kepahitan yang dialami oleh seorang itu berakibat fatal sekali buat hidup seorang. Nah kita tahu bahwa apa sih yang dimaksud dengan kepahitan? Kepahitan itu adalah perasaan sinis atau sebal. Nah ternyata perasaan ini menimbulkan atau menghasilkan apa sih? Kebencian yang amat dalam kepada seorang atau orang lain. Itu kepahitan. Jadi dia punya perasaan sinis, sebal, kesal. Nah ternyata perasaan kesal atau sinis ini ternyata menghasilkan tindakan. Dia benci terhadap orang lain. Nah makanya hari ini Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, hati-hati dengan rasa sakit hati atau kepahitan di dalam hati kita. Karena itu bisa menghambat proses hidup saudara di hadapan Tuhan. Kita bisa melihat ada berapa faktor atau penyebab kepahitan. Kalau kita lihat di slide di depan, di layar, di situ ada beberapa hal. Apa yang membuat seorang itu bisa sakit hati, atau yang membuat seorang itu bisa kepahitan di dalam hidupnya. Jadi penyebabnya adalah karena dia diabaikan oleh orang yang terkasih. Itu salah satu penyebab. Selain itu juga diabaikan oleh orang tua. Nah ingat orang tua punya anak, kalau mendidik anak jangan pilih kasih. Karena itu bisa menyebabkan anak-anak sakit hati atau kepahitan. Jadi adil untuk mendidik anak-anak. Karena itu bisa menyebabkan anak-anak bisa sakit hati terhadap orang tua. Selain itu juga yang menyebabkan seorang bisa kepahitan adalah gagal mendapatkan sesuatu atau mencapai sesuatu. Dikhianati oleh orang yang kita percayai atau ditinggal oleh pasangan kita. Itu bisa membuat orang sakit hati atau kepahitan. Nah itu hal-hal yang bisa kita lihat, yang bisa membuat seorang itu merasa sakit hati yang sangat amat dalam. Tapi hari ini saya mau kasih tahu saudara dan kita semua yang hadir hari ini, apa sih yang menyebabkan seorang bisa sakit hati atau kepahitan di dalam hidupnya? Perhatikan, tidak hidup dalam kasih karunia Allah. Itulah yang membuat orang itu gampang kepahitan. Di Ibrani 12 ayat yang ke-15 berkata demikian, jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah.
jagalah, jangan ada seorang pun menjauh dari apa? Kasih karunia Allah. Karena apa? Di situ dikatakan agar jangan tumbuh akar pahit. Nah, jangan sampai tumbuh akar pahit yang apa? Menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Wow. Kepahitan itu bisa menyebar kemana-mana seperti itu. Nah, ternyata penyebab utamanya adalah kalau seorang itu tidak hidup di dalam kasih karunia Tuhan, itu yang membuat orang sakit hati atau mengalami kepahitan. Makanya hari ini Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, belajar nikmati kasih karunia Tuhan. Yang setuju katakan amin. Belajar nikmati. Karena kalau saudara sudah hidup di dalam kasih karunia Tuhan, ketika saudara dikecewakan oleh orang terdekat saudara, saudara tidak akan pernah mengalami yang namanya kepahitan. Oke lah, saya percaya memang ketika kita ditinggalkan oleh seorang yang kita sayangi, bisa menyebabkan saudara dan saya sakit seperti itu. Tetapi orang yang hidup di dalam kasih karunia Tuhan tidak sampai kepahitan, karena dia tahu perbedaan pasti ada seperti itu. Makanya hari ini saya mau katakan kepada saudara semuanya, belajar hidup di dalam kasih karunia Allah. Karena itu yang membuat saudara bisa menerima ketika saudara ditinggalkan oleh orang-orang terdekat saudara. Ketika saudara disakiti hati oleh orang tua saudara. Ketika saudara tidak mampu mencapai apa yang kita butuhkan, yang kita inginkan tidak tercapai. Kita tidak akan sakit hati. Kalau kita hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Kecewa, iya, pasti ada. Sebagai manusia pasti yang namanya kecewa pasti ada. Tetapi enggak sampai kepahitan, enggak sampai sakit hati, amin. Kalau saudara hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Nah, beda orang yang belum hidup dalam kasih karunia Tuhan, itu tadi. Ketika ditinggalkan, ya udah sakit hati sampai akhirnya dia meninggalkan gereja dan enggak Tuhan-Tuhanan seperti itu. Itu yang terjadi. Kita mau lihat apa sih akibat atau konsekuensi dari orang yang mengalami kepahitan. Bapak Ibu bisa lihat di slide. Secara fisik, ketika seseorang mengalami kepahitan di dalam kehidupan dia secara pribadi adalah kepahitan akan merangsang hormon tertentu dari kelenjar bawah otak. Adrenalin, gondok, dan kelenjar lainnya. Kelebihan hormon ini akan menyebabkan penyakit di berbagai bagian tubuh. Seperti radang usus besar, pembengkakan, kelenjar gondok, dan tekanan darah tinggi serta kanker. Itu secara fisik ternyata orang yang mengalami kepahitan itu bisa mengalami hal-hal seperti itu. Selain itu juga dia daya tahan tubuhnya atau imun tubuhnya itu menurun. Apalagi di masa-masa pandemi seperti ini, saudara harus butuh imun yang kuat. Nah, ternyata orang yang sakit hati, orang yang kepahitan, lambat laun daya tahan tubuhnya itu menurun. Selain itu juga raut wajah menjadi kaku, otot menegang dan tidak ada sukacita. Bapak Ibu bisa lihat, coba cek tetanggamu yang di sebelahmu, coba lihat kiri kananmu. Kira-kira wajahnya tegang apa tidak? Ternyata orang yang kepahitan itu salah satu cirinya adalah enggak gampang bersukacita. Itu tandanya. Nah, kalau saudara enggak gampang senyum, enggak gampang bahagia, itu tanda-tanda saudara mengalami kepahitan. Jadi hati-hati. Hati-hati. Saya kalau ketemu Pak Waras ini senang, ini dimanapun dia selalu senyum gitu loh. Walaupun kalau pakai masker nggak kelihatan senyum, tapi dari matanya ini kita bisa melihat kalau Pak Waras itu selalu senyum seperti itu. Saya tahu persoalan Pak Waras seperti itu, ada banyak. Tapi saya melihat dia ketika ketemu sama saya, pasti senyum seperti itu. Nah, saya berharap siapapun kita belajar untuk senyum, amin. Karena orang yang kepahitan itu nggak bisa senyum seperti itu, kaku orangnya. Nah, hati-hati seperti itu. Serius boleh, tapi jangan kaku. Ada waktu kita serius,
Tapi ketika kita ketemu dengan saudara kita, belajarlah untuk senyum seperti itu. Itu salah satu modal buat kita mengalami sukacita dari Tuhan. Nah, itu tadi konsekuensi atau akibat ketika seorang itu mengalami kepahitan. Dari secara fisiknya dia akan mengalami sakit penyakit, gampang sakit seperti itu. Secara rohani akibatnya apa? Ketika seseorang itu mengalami kepahitan, secara rohani adalah kepahitan membuat seorang menjadi tidak mampu mengasihi Allah. Selain itu juga menyebabkan dirinya meragukan hubungannya dengan Allah dan terhambat untuk menerima kebenaran. Itu orang yang mengalami kepahitan, itu secara rohani. Jadi dampaknya baik secara fisik maupun rohani itu ada ketika seorang mengalami kepahitan. Jadi orang yang mengalami kepahitan dampaknya secara rohani adalah dia tidak mampu mengasihi Allah. Ada banyak orang ke gereja, suka ke gereja. Ada banyak orang suka melayani Tuhan. Tetapi dia nggak mampu menemukan atau mengasihi Tuhan. Dia nggak mampu membangun hubungan dengan Tuhan. Bahkan nggak bisa menerima kebenaran Tuhan. Kenapa? Sakit hati. Kepahitan. Mungkin raganya kelihatan ada di gereja. Tetapi dia nggak bisa menerima kebenaran Tuhan. Dia tidak bisa mengasihi Tuhan. Dan dia juga tidak bisa membangun hubungan dengan Tuhan. Bahaya sekali. Kalau orang seperti itu, lambat laun, yang akan terjadi apa? Dia pasti meninggalkan Tuhan. Makanya hari ini Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, hati-hati. Belajar lepaskan rasa sakit hati di dalam hidup kita. Amin. Supaya saudara tidak terbelenggu dengan yang namanya kepahitan. Nah, hari ini kita tadi sudah melihat apa itu penyebabnya. Akibatnya apa? Buat tubuh kita ataupun buat rohani kita apa? Tentunya tadi kita sudah tahu, dan hari ini kita mau lihat apa langkah yang harus kita ambil kalau saudara sedang mengalami kepahitan hari ini. Karena saya nggak tahu apa yang terjadi buat hidup saudara hari ini. Mungkin Anda hari ini datang ke gereja dan saya nggak tahu kalau saudara sedang mengalami kepahitan atau sakit hati kan seperti itu. Nah, hari ini firman Tuhan memberi solusi buat kita bersama-sama bahwa langkah yang harus kita ambil untuk mengatasi kepahitan hari ini adalah yang pertama, buang rasa sakit hati. Yang setuju katakan amin. Sama-sama kita katakan, buang rasa sakit hati. 1, 2, 3. Buang rasa sakit hati. Itu yang akan membantu saudara untuk lepas dari yang namanya kepahitan. Di ayat yang ke-31 dikatakan, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, petikan, dan fitnah hendaklah dibuang di antara kamu. Demikianlah pula segala kejahatan. Di terjemahan sederhana Indonesia dikatakan, buanglah semua rasa sakit hati, dendam, dan kemarahan dari hidupmu. Ingat, dari hidupmu. Segala rasa sakit hati itu dibuang di dalam hidup kita. Karena itu bisa membuat saudara dan saya tidak bisa mengalami, yaitu tadi hubungan dengan Tuhan. Kasih bersama dengan Tuhan. Pertanyaannya, mengapa harus dibuang? Karena orang yang mengalami kepahitan, satu, dia mudah tersinggung. Nah, coba Bapak Ibu cek dalam hati saudara. Ketika saudara gampang tersinggung, ternyata itu salah satu tanda orang itu mengalami kepahitan atau sakit hati. Dan itu harus kita buang. Dan itu yang menjadi alasan kita kenapa sih kita harus membuang rasa sakit hati di dalam diri kita. Karena orang yang rasa sakit hatinya tinggi, mudah tersinggung. Selain itu juga sensitif terhadap perkataan orang lain atau tindakan orang lain.
Maka tidak jarang ada orang yang ujuk-ujuk marah seperti itu. Tiba-tiba marah tanpa ada sebab. Karena dia merasa orang lain di sekitar dia kayaknya membicarakan dia seperti itu. Padahal orang-orang tuh gak ngomongin dia. Tetapi perasaan dia itu seolah-olah, waduh kenapa ya orang-orang ini? Kok kayak ngomongin saya kan seperti itu. Nah itu karena apa? Rasa sakit hati itu bisa menyebabkan seorang seperti itu. Makanya Bapak Ibu coba cek diri saudara. Saya punya perasaan seperti itu apa tidak? Setiap orang pasti punya, tetapi kalau dia gampangan seperti itu tandanya tadi, tandanya. Yang namanya kita manusia kan pasti punya perasaan seperti itu. Tapi kalau orang yang gampangan yaitu tadi, gampang tersinggung, sensitif, nah itu adalah tanda orang yang mengalami kepahitan hidup seperti itu. Jiwa yang terluka lebih sulit disembuhkan dibanding dengan luka yang terluka. Jadi jiwa yang terluka lebih sulit untuk disembuhkan ketimbang tubuh kita yang terluka. Makanya ada banyak orang yang saking kepahitan hidupnya, ada orang yang sampai apa? Gila. Bukan hanya sekedar itu, akhirnya orang tersebut apa? Mengakhiri hidupnya. Itu akibatnya. Kenapa? Luka yang terjadi di dalam hidup kita itu lebih sulit disembuhkan. Makanya butuh curhat. Makanya Bapak Ibu yang sedang Tuhan, kalau Bapak Ibu punya persoalan hidup, enggak apa-apa ngomong sama Bu Gembala kita. Curhat. Karena manusia itu butuh seseorang yang bisa menerima, mendengar. Secara psikologis itu yang dibutuhkan manusia, jangan dipendam. Itu saran saya, jangan dipendam. Karena kalau dipendam, lama-kelamaan itu bisa merusak jiwa kita. Makanya kan di gereja selalu ada istilahnya nama konseling keluarga atau konseling pribadi seperti itu. Gak apa-apa Bapak Ibu datang ngomong. Saya jamin rahasia saudara pasti aman seperti itu. Tidak akan keluar. Seperti cerita yang di awal tadi seperti itu. Jadi Bapak Ibu kasih Tuhan, itu penting sekali. Nah hari ini adalah kita mau belajar. Luka yang di dalam itu sulit untuk disembuhkan. Nah kalau itu dipendam lama-kelamaan, itu akan menjadi rusak seperti itu. Terus yang kedua, langkah yang perlu kita ambil untuk mengatasi kepahitan. Yang kedua itu adalah belajar mengampuni. Di dalam Lukas 6 ayat yang ke-27 dan 28 berkata demikian. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Di dalam terjemahan Sederhana Indonesia berkata demikian. Tetapi inilah perintahku. Perintahnya siapa? Perintahnya Tuhan. Kepada siapa? Kepada kalian masing-masing yang mendengarkan ajaranku. Kepada siapa? Kalian. Kalian di sini adalah kepada kita semua yang telah mendengar siapa? Ajarannya Tuhan Yesus. Kasihilah orang-orang yang memusuhi dirimu. Dan berbuat baiklah kepada mereka yang membenci kamu. Dan terlebih, perintahnya adalah mintalah Allah. Nah ini jelas. Mintalah Allah untuk apa? Memberkati mereka yang membenci saudara. Di dalam terjemahan Sederhana Indonesia ini jelas sekali. Kita diminta untuk meminta kepada Tuhan. Kenapa? Saudara gak akan pernah bisa mampu mengampuni orang, memberkati orang yang telah menyakiti hati kita. Makanya firman Tuhan ini katakan, mintalah Allah. Saudara bisa berkomunikasi kepada Tuhan untuk Tuhan memberkati orang yang telah menyakiti hati kita. Itu penting sekali. Jadi intinya adalah kita belajar untuk mengampuni.
Kita sulit mengampuni karena merasa terlalu disakiti. Atau orang yang bersalah tidak layak untuk diampuni. Atau kita merasa rugi jika mengampuni. Tapi ingat, sebesar apapun kesalahan seseorang, pada hidup kita lebih besar kesalahan saudara kepada siapa tuh? Tuhan. Tetapi Tuhan rela menyalibkan hidupnya. Demi siapa? Demi saudara dan saya. Untuk apa? Mengampuni saudara dan saya. Supaya apa? Saudara dan saya connect lagi sama Tuhan. Karena sebelumnya manusia terputus hubungannya dengan Tuhan. Tapi Tuhan rela datang ke dalam dunia. Dia mati di atas kayu salib. Untuk menyambung kembali hubungan. Nah sekarang kita mau tanya dalam diri kita. Sebesar apa sih kesalahan saudara kita kepada diri kita? Nah kalau kita mau bandingkan dengan apa yang Tuhan lakukan. Jauh lebih besar. Nah artinya apa? Tidak ada alasan buat kita untuk tidak mengampuni saudara kita. Seperti itu. Jadi belajar mengampuni, karena itu yang akan membuat saudara dan saya lepas dari yang namanya kepahitan. Dan yang ketiga, langkah yang perlu kita ambil untuk mengatasi kepahitan adalah yang ketiga, mengasihi. Belajarlah untuk mengasihi. Di ayat yang ke-32 berkata demikian, tetapi hendaklah kamu selalu baik hati dan saling mengasihi satu sama lain. Berbaik hati dan baik terhadap satu dengan yang lain. Dan saling memaafkan kesalahan antara satu dengan yang lain. Seperti Allah sudah mengampuni kita karena bersatu dengan Kristus. Saudara dan saya sudah bersatu dengan siapa? Dengan Yesus. Artinya apa? Saudara harus belajar mengasihi kepada orang-orang yang telah menyakiti hati kita. Di dalam Matius 22, di ayat yang ke-39 juga berkata, hukum yang terutama dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sama manusia seperti dirimu sendiri. Nah, ternyata mengasihi itu merupakan hukum. Hukum di sini bicara tentang perintah yang harus dilakukan oleh orang-orang yang sudah bersatu dengan siapa? Yesus. Jadi ingat, kasih tidak membedakan apakah orang itu baik atau tidak baik. Artinya apa? Kita hidup dalam anugerah Tuhan harus memiliki kasih tanpa syarat. Jadi itu tadi, syaratnya adalah hidup dalam kasih karunia Tuhan. Karena itu yang membuat saudara dan saya bisa mengasihi orang lain. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu kasih Tuhan. Jadi hari ini, ayo belajar, lepaskan pengampunan, belajar mengasihi. Supaya saudara dan saya bisa terlepas dari yang namanya kepahitan di dalam hidup kita masing-masing. Amin. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembah. Lebih dalam dari
kita katakan, dan ku ingin mengenalmu Tuhan. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari sayang Tuhan. oh, Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembah. Ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Dan ku ingin mengenalmu. Mari Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, naikkan pujian ini sebagai pengakuanmu kepada Tuhan. Pujian ini mengatakan bahwa dan ku ingin mengenalmu. kasih yang melebihi. Siapapun saudara memiliki keinginan untuk mengenal Tuhan lebih dalam lagi, memiliki keinginan untuk mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Karena itu yang akan membantu saudara untuk lepas dari yang nama kepahitan, sakit hati, Dalam dari semua yang ku tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Tuhan, ini pengakuan kami Bapa untuk pagi hari ini. Kami rindu ingin jadi penyembah-penyembah-Mu Tuhan, yang layak dan berkenan di hati-Mu ya Bapa. Oleh sebab itu Tuhan, hari ini kami mau lepaskan segala kepahitan yang ada di dalam hati kami Tuhan. Sakit hati. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Mari Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Kalau ada di antara saudara hari ini yang sedang sakit hati, kalau ada di antara saudara hari ini yang sedang mengalami kepahitan hidup pagi hari ini, silakan buka hatimu sama Tuhan. Saya akan doakan saudara. Saudara nggak perlu maju, saudara nggak perlu pegang dada. Tapi hari ini saya mau pengen saudara buka hatimu sama Tuhan Yesus. Saya akan doakan saudara. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini Tuhan, kami tidak tahu Tuhan, di antara saudara kami yang ada hadir hari ini Bapa, kami tidak mengerti Tuhan. Mungkin ada di antara mereka yang sedang mengalami kepahitan hidup, sakit hati. Dalam nama Tuhan Yesus, dilepaskan, disembuhkan, dipulihkan, supaya kepahitan tidak menguasai hidup mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi, kami serahkan setiap hidup kami pada Engkau Tuhan. Ajar kami untuk mengenal-Mu lebih dalam lagi Tuhan, supaya kami bisa menjadi penyembah-penyembah-Mu yang luar biasa. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah diberkati, sama-sama kita katakan,